Saya mempersiapkan bahan Dhammadesana sore hari ini dalam 1 hari. Jadi kemarin saya minta ke moderator dan juga panitia, tolong ya, setelah ini saya jangan diganggu. Kalau bisa sampai besok jam 1 siang. Saya mau bertapa dulu untuk membuat jawaban. Karena saya ditanya ini, mengapa doaku tidak terkabul? Betul ya? Bapak Ibu Saudara, jawabannya satu kertas ini ya. Bapak Ibu tunggu ya. Ini ada 3 sesi Bapak Ibu. Sudah saya bagi rapi-rapi. 30 menit, 30 menit, 30 menit. Pas 90 menit ya. Semoga setelah Bapak Ibu dapat rahasia dari kertas ini, pulang semua doa Bapak Ibu terkabul ya. Iya. Karena saya berpikir ya, pertanyaan pertama, mengapa doaku tidak terkabul? Kalau sudah dijawab pun, manfaatnya belum sempurna. Jadi saya tambah membuat pertanyaan, mengapa doaku terkabul? Begitu ya? Betul ya? Karena semua yang hadir di sini ini bukan hanya ingin tahu mengapa doaku tidak terkabul, tapi ingin pulang membuat doa-doa yang terkabul. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya kemari, saya melakukan perjalanan 11 hari ke India. Saya tepat baru pulang ke tanah air tanggal 11 Desember. Ya, bahkan sampai hari ini capeknya masih terasa Bapak Ibu. Di India Bapak Ibu, perjalanan begitu melelahkan. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan. Di setiap tempat tanah suci yang kami datangi, ya, tempat lahir Sang Buddha, tempat mencapai pencerahan, tempat beliau membabarkan dhamma pertama kali, dan juga tempat beliau maha parinibbana atau tempat beliau wafat. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, saat ini di India umat Buddha itu hanya 0,7%. Dan itu angkanya persis sama dengan di Indonesia. Statistik di Indonesia umat Buddha itu 0,74%, lebih kurang begitu. Ya, naik turun 0,01% mungkin. Sang Buddha lahir di Nepal. Saat ini negara Nepal, dulu namanya Jambudipa. Di Nepal saya cek umat Buddha lebih banyak, 8,4%. Bapak Ibu Saudara, keadaan yang kami temui adalah di setiap tempat suci yang kami datangi itu banyak pengemis. Pengemisnya itu bahkan banyak yang anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu ke India, ingin berdana kepada para pengemis itu harus pakai strategi. Iya. Kalau Bapak Ibu memberi ketika Bapak Ibu belum tiba di bus, maka Bapak Ibu akan dikerumuni. Bapak Ibu akan sulit sekali mencapai bus. Ya. Tetapi Bapak Ibu ketika berjalan itu Bapak Ibu diikuti banyak sekali anak-anak dan mereka akan memelas. Maharani, Maharaja, Rupe, katanya begitu ya. Ya, Maharani, Maharaja, Rupe. Kalau saya dipanggil Baba. Ya, Baba itu panggilan untuk orang suci di India. Baba atau Guruji. Jadi selama 10 hari di sana ya, perjalanan yang ke-11 hari itu perjalanan pulang. Selama 10 hari itu saya hafal. Setiap ketemu anak-anak, Guruji, Guruji, Rupe, Guruji, saya sampai hafal ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya di Thailand, dulu saya belajar di Thailand hampir 4 tahun. Seperti yang tadi sudah Bapak baca, saya ikut seorang guru, beliau sudah sepuh, umurnya sudah lebih dari 75 ya.
Beliau dulu belajar di India selama 4 tahun, mengambil S2. Tapi saat ini beliau sudah pulang ke Thailand. Beliau warga negara Thailand. Beliau pernah cerita ke saya pengalaman beliau di India. Ini kita tidak cerita semua hal mengenai negara India, tapi hanya sedikit pengalamannya. Dan nanti ada hubungannya dengan tema kita. Jadi guru saya, Bapak Ibu Saudara, ketika beliau berada di India, kalau beliau lapar, di kereta api itu beliau hanya berani makan buah. Karena buah itu adalah yang paling aman ya, masih terlindungi oleh kulit. Tapi kalau jajanan-jajanan pasar itu beliau agak khawatir. Jadi beliau itu selalu mencari pisang atau jeruk. Satu ketika, guru saya sedang memegang pisang satu sisir. Datanglah seorang anak kecil. Dia lihat anak kecil ini, dia kasihan. Jadi dia tanya, boy, come here. Do you want banana? Tanya begitu ya. Kamu mau pisang? Anak itu jawab mau. Lalu guru saya itu kopek pisangnya itu satu sisir, diambil 2 biji. Diberikan ke anak itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Anak itu dengan sigap dan cepat mau merebut pisang satu sisir tadi. Iya, luar biasa ya. Ini pisang mau dikasih 2 biji, tangan kanan sudah begini, yang mau diambil pisang yang sebelah kiri. Saya 4 tahun di Thailand, Bapak Ibu, guru saya menceritakan cerita ini mungkin lebih dari 10 kali dalam bahasa Thai. Hai song luk yak dai wi, sampai saya hafal Bapak Ibu. Dikasih 2 biji, maunya satu sisir. Ya, hai song luk yak dai wi, hafal ya Bapak Ibu ya. Biar tahu bagaimana kerasnya saya berjuang ya. Bahasa Thailand itu susah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya di border dari India menuju Nepal. Ada seorang umat, dia bawa kantong plastik penuh. Dan di dalam kantong plastik itu ada snack. Makanan India, kerupuk. Satu bungkusnya 5 rupiah. 5 rupiah, 1 rupiah itu 200 perak. Bapak Ibu kali sendiri ya. Lalu karena plastiknya itu transparan, di dalamnya itu ada kerupuk 1 renteng. Tiba-tiba datang anak kecil, kecil sekali anaknya. Ya, mungkin cuma setinggi ini. Manggil umat tersebut. Umat tersebut perempuan. Pakai bahasa Hindi. Kami tidak ngerti, tapi dia tunjuk-tunjuk kerupuknya, dia tunjuk-tunjuk kerupuknya. Jadi ibunya bingung ini. Ada apa? Ada apa? What do you want? What do you want? Anak itu nggak bisa bahasa Inggris, dia tunjuk-tunjuk. Lalu saya bilang sama ibu itu, dia mau kerupuk Bu, ya udah kasih aja, kasihan. Saya bilang begitu ya. Dikeluarkanlah kerupuk itu 1 renteng. Mungkin 1 renteng itu 7 atau 8. Ibu itu ngoyak 2. Dikasih ke anak itu. Dengan kecepatan tinggi Bapak Ibu. Tangannya mau ambil yang 1 renteng. Saya terkejut. Ehipasiko Bapak Ibu. Datang dan lihatlah. Saya dengar cerita itu bertahun-tahun. Hai song luk yak dai wi. Dikasih 2 biji, maunya 1 sisir. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dikasih 2 bungkus, maunya 1 renteng. Itu pengalaman saya Bapak Ibu. Nanti saya bahas apa hubungannya dengan tema kita. Perjalanan saya yang paling berkesan Bapak Ibu adalah malam hari kita menelusuri Sungai Gangga. Sungai Gangga itu sungai besar ya. Sungai paling besar di India dan dianggap suci di sana. Lalu karena gelap, kemudian di sepanjang samping Sungai Gangga, di sepanjang river banks, yaitu pinggiran sungai, itu kuil banyak sekali. Kuil banyak sekali Bapak Ibu. Jadi di India, banyak orang sembahyang kepada para dewa dalam tradisi India, dan dewanya itu berbagai macam rupa. Dan di pinggiran sungai itulah semua kuil-kuil dewa itu dibangun dengan sangat bagus. Bagus sekali. Lalu dengan kapal kita telusuri. Sampai di pertengahan
kita melihat live Bapak Ibu. Jangan terkejut ya. Live pembakaran mayat. Jadi di sana ada pembakaran mayat, dibakar dengan kayu-kayu. Lalu tur kami itu sekitar 40 orang. Banyak ibu-ibu melihat, wah luar biasa itu, begini begitu. Lalu saya duduk di kapal. Saya ngomong sama umat di sebelah saya, anak muda. Saya bilang begini, tahu tidak? Kalau saya kasih satu informasi, ibu-ibu itu pasti semuanya langsung diam. Apa Bante? Apa Bante? Itu kan pembakaran mayat ya? Iya Bante. Lah asapnya pergi kemana? Asapnya pergi ke tempat kita, betul tidak? Nah itu asapnya berisi apa Bapak Ibu? Lalu mereka tertawa. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya saya cerita ini ya? Pertanyaannya adalah, begitu banyak orang susah di sana. Bahkan kami dikejar-kejar oleh pengemis-pengemis. Ada yang cacat, ya, ada yang anak kecil, ada yang menggendong bayi. Dan juga begitu banyak dewa di sana. Pertanyaannya, apakah mereka berdoa Bapak Ibu? Pasti berdoa ya. Tidak ada orang yang mau hidup susah. Dalam keadaan sesulit itu, tidak mungkin dia tidak berdoa. Dia pasti berdoa. Semoga hidup saya menjadi lebih baik. Tentu para pengemis itu melihat turis datang dari Singapura, dari Medan, dari Indonesia. Mereka tidak ingin jadi pengemis. Mereka kalau bisa mereka ingin jadi pelancong. Betul ya? Mereka juga mau melihat orang turun dari bus, pakaian sebegitu indah, sebegitu rapi. Mereka juga tidak mau jadi pengemis. Mereka pasti berdoa. 1.000 pengemis yang kita temui, 10.000 pun bahkan, saya yakin semua dari mereka itu berdoa ingin menjadi orang sukses. Betul Bapak Ibu? Tapi kenapa mereka masih begitu saja? Tapi mengapa doa mereka belum terkabul? Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan satu bagian yang sangat penting lagi. Bapak Ibu konsentrasi. Ini penting sekali. Bapak Ibu jarang mendapatkan penjelasan ini. Ini misteri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, di Indonesia itu diakui 7 agama. Ditambah kepercayaan daerah. Ya, jadi lebih dari 7 Bapak Ibu. Tapi di dunia ini, agama yang masih eksis itu menurut PBB 88 agama. Dan lebih daripada itu, Bapak Ibu cek Google, how many religions in the world? Ada berapa agama-agama di dunia? Jawabannya yang sudah pernah muncul, 4.700 agama. Bukankah kalau setiap insan manusia di bumi ini berdoa, mereka berdoa pada Tuhan masing-masing, betul? Betul ya? Dan Tuhan daripada manusia itu berbeda-beda. Di Indonesia kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi ketika kita cerita sejarah dari 4.700 ajaran, pasti memiliki pemimpin ataupun Tuhannya dengan nama yang berbeda. Tadi saya cek Bapak Ibu Saudara, nama-nama Tuhan dalam ajaran lain itu ternyata banyak sekali. Ya, di Yunani itu ada Zeus, betul? Ya. Bahkan ada Tuhan yang bernama Mazda. Dan di Afrika itu banyak sekali ajaran, nama Tuhannya berbeda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu, apalagi yang tinggal di Indonesia, kita sudah terbiasa ya melihat keanekaragaman. Unik sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya teman yang agamanya berbeda, Bapak Ibu tanya, pernah tidak Anda berdoa? Oh, pernah. Atau keluarga Anda berdoa? Atau kenalan Anda berdoa? Lalu doanya terkabul pernah? Jawabannya pasti pernah. Betul ya? Bahkan Bapak Ibu Saudara tidak berhenti sampai di sana. Di luar sana, kita tidak cerita Indonesia, kita cerita satu bumi ini.
Di luar sana ada orang yang sembayangnya itu masih animisme, dinamisme. Dia percaya dengan pohon keramat, dia percaya dengan batu keramat, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan kalau kita tanya, apakah ada yang doanya terkabul? Jawabannya pasti ada. Betul ya? Nah kalau begitu, pertanyaannya kenapa? Dengan kepercayaan yang berbeda-beda, dengan nama Tuhan yang berbeda-beda, dengan objek puja yang berbeda-beda, bahkan ada yang pohon keramat, bahkan ada yang batu keramat, bahkan ada yang batu akik keramat, terserah. Setiap orang punya benda keramatnya sendiri-sendiri, dan ada yang mengaku doa saya terkabul. Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, mau tahu kuncinya? Dan juga ada doa yang tidak terkabul. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita berdoa, yang menjadikan doa itu terkabul adalah dua hal. Yang pertama, karma baik kita berbuah. Yang kedua, kekuatan pikiran kita. Begitu ya? Sesungguhnya yang paling penting adalah nomor satu, buah karma baik. Kalau Bapak Ibu punya buah karma baik, sebenarnya mau objek pujanya itu apa, doa Anda akan terkabul. Tapi kalau Anda tidak memiliki karma baik yang cukup, Bapak Ibu berdoa sampai kemanapun, doa itu sulit terkabul. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya saya sudah jawab pertanyaan ini secara singkat. Kalau ditanya, Bante, kenapa ya doaku tidak terkabul? Jawabannya adalah kurang modal. Betul ya? Iya, kurang modal. Modalnya apa Bante? Modalnya karma baik. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang terlahir karma baiknya besar. Nanti Bapak Ibu cari ya di lingkungan Bapak Ibu. Ada orang terlahir dengan karma baik yang besar. Dari kecil keinginannya banyak terwujud. Saking besarnya, dia kalau naik motor, naik sepeda, melewati jalan, dilihatnya ada pohon mangga. Lalu dia berpikir begini, wah pohonnya besar sekali ya. Itu buahnya itu, wah itu sudah matang itu. Jadi kepengen. Begitu ngomong jadi kepengen, buah mangganya jatuh Bapak Ibu. Itulah kalau orang karma baiknya besar. Cari Bapak Ibu, lingkungan Bapak Ibu pasti ada yang pernah mengalami. Ada Bapak Ibu yang pernah mengalami? Saya lihat dulu siapa yang ngangguk ya. Ini susah juga ini nyari 500 orang ya. Kalau ada yang mengangguk, nah itulah salah satu contoh karma baik besar. Tapi Bapak Ibu jangan coba di ruangan ini ya. Wah itu lampu bagus ya. Wah lampu hotel ini megah. Saya jadi pengen terus jatuh ya. Wah itu miracle ya. Kalau tiba-tiba saya ngomong lampu itu jatuh, viral saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, kurangnya karma baik membuat doa sulit terkabul. Kita masuk ke bagian kedua. Saya punya porsi 90 menit Bapak Ibu. Tapi saya lihat nggak ada jam ya. Nah, berarti tidak apa-apa ya. Sampai berapa menit tidak apa-apa. Tidak ada jam saya ya. Tidak apa-apa. Nanti pakai perkiraan saja. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Ini sudah saya buat pertanyaan. Mengapa doaku terkabul ya? Nah ini penting ini Bapak Ibu ya. Karena ini sudah tanggal 17 Desember. Sebentar lagi 2024. Bapak Ibu pasti punya cita-cita baru ya. Nah ini kita bahas mengapa doaku terkabul. Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di Wihara Mendut Magelang. Dari Dhamma Desana saya yang sudah hampir 30 menit ini,
Saya tahu Bapak Ibu banyak yang belum kenal saya. Ya. Jadi di kepala saya ini ada radar Bapak Ibu. Saya sambil damade sana, saya sambil liatin Bapak Ibu, saya tahu lebih kurang Bapak Ibu menyimak berapa persen. Ya. Jadi saya perkirakan ini banyak yang belum kenal saya ya, tak kenal maka tak akrab. Nama saya Biku Abijato Bapak Ibu. Saya tinggal di Wihara Mendut Magelang, dekat Candi Borobudur. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Candi Borobudur, jangan lupa singgah ke Wihara Mendut. Ya, silakan tanya ada Biku Abijato enggak. Saya jarang di wihara karena saya pembinaan, memberikan ceramah, memberikan khotbah. Tapi kalau Bapak Ibu pas saya di sana, ya kita bisa jumpa. Bapak Ibu Saudara, wiharanya bagus sekali, 1,5 hektar, ya, tepat di depan Candi Mendut, masuknya gratis ya. Nah, saya tinggal dengan guru saya, Bante Panyawaro. Beliau adalah pimpinan dari Sangga Theravada Indonesia. Yang penasaran nanti Bapak Ibu pulang cek Google ya, Bante Panyawaro. Tapi saya yakin di sini banyak yang sudah kenal. Satu ketika, Bapak Ibu Saudara, saya diceritakan langsung oleh beliau. Ya, ini cerita yang langka. Saya diceritakan langsung oleh beliau. Sebagai kepala wihara, sudah menjadi tugas kami para biku, terutama kepala wihara, setiap hari itu ngecek wihara. Jadi beliau itu adalah kepala wihara yang sangat rajin. Setiap pagi, selesai makan pagi, kadang sebelum makan pagi, beliau itu muter. Beliau cek pintu sudah dibuka atau belum ya, tempat mana yang ada sampahnya. Sampahnya beliau kutip sendiri. Beliau sangat luar biasa, selalu mengajar dengan memberi contoh. Lalu lampu beliau cek satu-satu ya, tidak boleh ada yang putus. Satu ketika beliau kedapatan gorden di ruang tamu itu rusak. Dan Bapak Ibu tahu, para biku di wihara itu hidup kami itu sangat lembut. Buka pintu pun hampir tidak ada suara. Tutup pintu hampir tidak ada suara. Bagaimana Bante tutup pintu hampir tidak ada suara? Bapak Ibu nanti latihan ya. Gagangnya itu dimiringin dulu. Masukin pelan-pelan. Nah lalu ditutup. Bapak Ibu terutama ini kan pemuda-pemudi ya. Ini acara yang dilangsungkan pemuda-pemudi. Nah pemuda-pemudi di belakang hafal ya. Bagaimana menutup pintu tanpa suara? Untuk apa Bante? Kalau nanti Anda datang ke rumah mertua, nah ingatlah, buka tutup pintu lebih baik tidak ada suara ya. Nanti mertua, calon mertuanya kagum. Wah ini anak sopan sekali, betul? Karena kalau Anda tidak latihan, gedebuk gitu ya. Nah kalau dia sakit jantung kumat Bapak Ibu. Latihan dulu, bagaimana tutup pintu tidak ada suaranya. Saya di Wihara Mendut, kami berjuang sesenyap mungkin. Jadi tutup pintu pun pelan-pelan. Jadi para biku itu hidupnya sangat lembut. Oleh karena itu, gorden itu mungkin umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Tapi hari itu rusak. Dan saat itu, Bante Panyawaro berpikir demikian. Ah ini gordennya rusak. Dalam hati ya, tidak cerita ke siapapun Bapak Ibu. Nanti biar beberapa hari lagi saya berangkat ke Yogyakarta ngambil gorden yang baru. Kami para biku tidak boleh belanja sendiri ya, tradisi kami. Biku punya banyak macam tradisi ya, tradisi yang saya ikuti tidak boleh belanja sendiri. Ada yang boleh belanja sendiri. Bapak Ibu tidak perlu heran. Biarlah setiap biku memilih praktik yang mereka mau. Ya, saya ikut yang mana saya tidak boleh belanja sendiri. Kalau saya mau belanja harus diikuti umat satu orang. Namanya kapia. Nah, jadi beliau berpikir nanti beberapa hari lagi akan dengan kapia berangkat ke Jogja. Dari Magelang ke Jogja itu lebih kurang 1 jam lebih sedikit. Untuk mengambil gorden. Hanya ngomong dalam hati Bapak Ibu. Bahkan tidak berdoa. Hanya ngomong dalam hati. 3 hari berikutnya Bapak Ibu, datang seorang wanita tidak dikenal
benar-benar tidak dikenal. Tiba-tiba datang minta izin berdana. Dan Bapak Ibu tahu, ibu itu berdana kain gorden. Bapak Ibu mungkin tidak tahu kalau itu sangat aneh luar biasa. Saya 9 tahun sudah memakai jubah Bapak Ibu. 9 tahun jadi pabajita tidak pernah dapat gorden. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh survei. Setiap biku yang Bapak Ibu ketemu tanyai, Bante pernah dapat gorden? Pasti tidak ada yang menjawab pernah. Karena kalau umat berdana ke kami, biasanya itu kalau pagi makanan. Betul ya? Kalau sudah lewat jam 12 saya puasa. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, saya hanya boleh makan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Boleh makan 2 kali. Jam 7 sekali, jam 11 sekali. Akhir-akhir ini saya hanya makan sekali. Jadi hanya makan kalau tidak jam 11 siang, jam 7 pagi. Setelah itu stop ya. Kenapa Bante hanya makan sekali? Bante sadar diri ya. Diri saya sudah besar ini ya. Ya saya makan hanya sekali ya. Biar sehat Bapak Ibu. Jadi mungkin tahun depan saya datang lagi sudah six pack ya. Bapak Ibu Saudara, 9 tahun saya berjubah, tidak pernah saya dapat gorden. Palingan dapat apa Bante? Dupa, handuk, begitu ya? Handuk, dupa, bunga, perlengkapan harian, obat-obatan. Kalau yang aneh ada, saya pernah dapat sisir. Ya. Apa yang mau disisir ya? Ya tapi ya sudahlah, umat itu dengan kebaikan ya, dia berdana, dia pikir ya Bante butuh sisir ya. Bapak Ibu Saudara, itulah salah satu contoh. Kalau seseorang punya karma baik yang sangat besar, 45 tahun yang lalu, di Indonesia ini banyak orang yang menjadi umat Buddha, tapi tidak belajar ajaran Sang Buddha. Karena gurunya tidak ada. Atau hampir tidak ada. Kalau ada pasti ada, tapi sedikit sekali. Ya, jadi 45 tahun yang lalu datanglah para biku dari Sri Lanka, Bante Narada, para biku dari Thailand ya, Somdet Sanggaraja yang sebelumnya. Beliau sebagai Dhamma Duta datang ke Indonesia mengajar Dhamma. Setelah itu lahirlah beberapa biku-biku awal. Bante Jinadhamo, Bante Sukemo, Bante Panyawaro, Bapak Ibu ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal juga. Dan beliau itu bekerja sangat keras mengajarkan Dhamma ke seluruh penjuru Nusantara. Dan 45 tahun yang lalu itu mengajar Dhamma sangat sulit Bapak Ibu. Karena pesawat masih sangat mahal, kemana-mana naik bus. Itu karma baiknya luar biasa besar Bapak Ibu. Sehingga para beliau itu, ini sebagai cerita, ini sebagai bukti betapa kuatnya pikiran beliau, betapa besar karma baik beliau. Hanya berpikir saja barang itu muncul Bapak Ibu. Walaupun barang itu disampaikan oleh orang. Bapak Ibu Saudara, inilah rahasia agar setelah ini doa Bapak Ibu menjadi kuat. Yang pertama, karma baik lampau. Tapi karma baik lampau sudah tidak bisa kita otak-atik, betul ya? Ada orang terlahir dengan karma baik lampau yang besar sekali. Apapun yang dia minta terkabul. Siapa Bapak Ibu? Ada orang terlahir dengan karma baik sangat besar sekali. Apapun yang dia minta terkabul. Anak konglomerat yang bapak ibunya tidak pelit. Nah itu. Betul ya? Lah kalau pelit kan nggak dikasih juga. Betul ya? Anak konglomerat yang bapak ibunya tidak pelit. Dia begitu lahir saja Bapak Ibu, apapun yang dia minta hampir semuanya terkabul. Ya, kecuali yang tidak bermanfaat. Nah, itu adalah buah karma baik lampau. Pa, mau ramen, langsung ramen muncul Bapak Ibu. Betul ya? Walaupun harus nunggu. Mau kopi, kopi muncul. Mau donat,
donat muncul. Bante, kenapa contohnya ramen, kopi, dan donat? Sponsor yang tadi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia zaman sekarang itu tidak kalah dengan dewa. Kalau karma baiknya besar, karma baik lampau, tidak kalah dengan dewa. Bapak Ibu rindu apa? Coto Makassar. Klik. Nunggu 30 menit datang, betul? Nah itu sudah mirip alam surga ya. Hanya delay, betul ya? Kalau alam surga tingkat 5, tingkat 6, itu ada pelajarannya namanya 31 alam kehidupan. Nanti Bapak Ibu cari di YouTube ya. Temanya bukan itu hari ini. 31 alam kehidupan, dewa tingkat 5, dewa tingkat 6, mikir apa aja muncul. Instan, tring. Bapak Ibu sudah mirip dewa. Ya. Tapi wifi-nya macet ya. Delay. Maunya palu basah. Tring, 40 menit ya. Nunggu diantar Pak Grab, betul? Iya, Pak Grab, Pak Gojek. Harus nunggu 40 menit, paling lama 1 jam. Ya sudah mirip dewa. Kalau ada modalnya, betul? Nah modalnya apa? Kalau di kehidupan sehari-hari modalnya uang. Tapi uang itu sebenarnya apa? Uang itu pun adalah buah karma baik, betul? Hanya berbentuk kertas. Tapi sebenarnya itu adalah usaha Bapak Ibu di kehidupan lampau atau di waktu yang lampau. Bapak Ibu Saudara, kama artinya hukum sebab akibat. Ini fokus ya, karena bagian ini penting. Kama artinya hukum sebab akibat. Setiap hal ada sebab dan akibatnya. Kalau Bapak Ibu hari ini di dompet Bapak Ibu ada uang, itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya dulu Anda bekerja, betul? Dulu itu apakah sebulan yang lalu, setahun yang lalu, ada sebab maka ada akibatnya. Bapak Ibu mau belanja pakai uang. Uang itu adalah buah karma baik. Sebab-sebabnya Anda dulu bekerja. Sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa, doa Anda akan terkabul kalau Anda punya karma baik. Karma baik itu seperti modalnya. Makanya tadi di awal saya bilang kenapa doaku tidak terkabul? Kurang modal. Ya. Yang pertama, karma baik lampau. Tapi itu sudah tidak bisa kita otak-atik. Maka yang kedua, karma baik saat ini. Ya. Karma baik saat ini adalah apapun yang Bapak Ibu lakukan agar sebab-sebab itu menjadi akibat. Nanti saya beri contoh. Yang ketiga, kekuatan pikiran. Dan yang keempat, bantuan para dewa. 4 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bante agar doa saya bisa terkabul? Yang pertama, karma baik lampau. Yang kedua, karma baik saat ini. Yang ketiga, kekuatan pikiran Anda. Dan yang keempat, bantuan dari para dewa. Yang bisa kita otak-atik cuma 3 Bapak Ibu. Karma baik saat ini, kemudian kekuatan pikiran, dan bantuan para dewa. Kita lanjut. Sudah setengah ya. Sudah berapa menit Pak Miguel? Wah baik. Bapak Ibu Saudara, ini unik sekali. Saya mengatakan bantuan para dewa, betul? Kemarin saya jalan-jalan ke Kelenteng Sienma. Bapak Ibu Saudara, saya dari kecil itu senang ke kelenteng. Sangat senang. Karena kecil saya dibawa mama ke kelenteng. Jadi kalau ke kelenteng itu nostalgia. Saya senang sekali. Nah, saya naik diajak ke lantai 5. Dari lantai 5 turun, saya lihat pelan-pelan ya sampai lantai 1. Kalau tidak salah di lantai 3 itu ada Tai Sui paling lengkap ya. Kata Bapak pengurus, paling lengkap salah satu di Indonesia. 60 sio ya. Ya, silahkan beri aplaus ya. 60 sio lengkap semua. 12 sio kali 5 putaran. Saya sio monyet Bapak Ibu. Ini belum pernah saya cerita dimanapun ya.
Jadi kemarin saya keliling itu cari, mana ini yang dewanya sio monyet juga, begitu ya. Saya lihat ini bentuknya gimana, dan seru sekali. Ya, Bapak Ibu ingin tahu silahkan berkunjung ya, Jalan Sulawesi, betul ya Pak ya? Iya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya begini. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke kelenteng, Bapak Ibu pasti berdoa kepada para dewa. Dulu saya kecil, remaja saya sudah SMA waktu itu. Saya pergi sembayang ke kelenteng Kuan Kong di kota Medan. Terkenal sekali ya. Kalau Ceit Cap Go ke sana pasti nangis Bapak Ibu. Kenapa nangis Bapak Ibu? Asap dupa ya. Nah, yang sudah menjawab tadi berarti kita senasib sepenanggungan ya. Punya pengalaman yang sama. Lalu di kelenteng itu misterius Bapak Ibu. Katanya ada yang orang yang berdoa cepat terkabul, ada yang orang berdoa tidak terkabul. Begitu ya. Lalu muncullah begitu banyak teori. Saya pernah nanya teman saya yang paling rajin sembayang. Kenapa ya? Ada orang sembayang kok terkabul? Ada orang sembayang kok tidak terkabul? Teman saya jawab apa? Urutannya salah katanya. Menarik juga jawabannya ya. Urutan sembayangnya salah. Oh begitu ya? Iya. Itu dewa kan banyak. Ya, dewanya mungkin ada 30 dewa. Kalau urutannya salah, doa sulit terkabul, kata teman saya. Lalu saya pikir begini. Karena teman saya papanya sangat sukses, salah satu orang kaya terkenal di kota Medan, saya tiru. Satu ketika saya ikut papanya sembayang. Pokoknya gimana urutan papanya saya ikut aja, begitu ya. Karena terbukti dia terkabul, tak ikuti Bapak Ibu Saudara ya. Oh sembayang ini dulu, sembayang ini dulu, sembayang ini dulu. Wah setelah semua selesai saya senang Bapak Ibu. Lalu tak tunggu-tunggu, kok belum terkabul ya. Kok belum terkabul? Bante doanya apa? Semoga tahun ini angpau saya 10 kali lipat, begitu ya. Tapi tidak terkabul juga ya. Bapak Ibu Saudara, satu hal tambahan. Kenapa ada orang yang dibantu oleh dewa? Ada orang yang tidak dibantu oleh dewa. Betul ya? Dewa itu juga memilih Bapak Ibu. Tidak semua orang dibantu. Ada seorang bibi sudah tua. Dia sembayang setiap hari di kelenteng itu. Dia sembayangnya lama sekali. Saya perhatikan sepertinya doanya belum terkabul juga. Ternyata Bapak Ibu Saudara, para dewa itu senang pada mereka yang banyak kebajikan. Jangankan dewa Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu mau membantu anak asuh, mau diberi beasiswa, anak ini kelas 6 SD, Bapak Ibu mau beri dia beasiswa, sampai S2 pun boleh. Bapak Ibu sanggup memberi beasiswa kepada 5 anak. Ada anak yang bandel sama ada anak yang baik. Bapak Ibu kasih yang mana? Yang baik ya, betul ya? Yang baik. Kenapa? Karena bagi kita, membantu dia itu sangat bermanfaat. Dia pasti menggunakan dengan sangat baik. Hidupnya akan berubah. Dan kalau dia menjadi sukses, juga membawa kepuasan. Bapak Ibu Saudara, ini rahasia kedua sore hari ini. Agar doa kita direspon oleh para dewa, kita perlu menjadi orang yang baik. Dalam Dhamma ada 4 hal yang disebut. Hafal Bapak Ibu ya. Minggu depan keluar ujiannya. Dana, sila, samadhi, panya. Dana, sila, samadhi, panya. Kalau Bapak Ibu memiliki 4 ini, maka bahkan para dewa senang membantu Anda. Begitu ya. Dana itu apa Bante? Berbuat baik.
Dana itu artinya bukan uang. Ini bahasa Pali, bukan bahasa Indonesia. Dana artinya membantu. Bapak Ibu Saudara, membantu apa saja itu disebut dana. Apakah membantu secara materi, membantu memberi nasihat, memberi arahan, ya, memberi perhatian, mencarikan kerja, itu disebut berdana. Saat ini saya berdana Bapak Ibu, berdana dhamma, betul ya? Yang kedua, merawat sila. Sila itu hanya 5 yang paling dasar, tidak sulit, ya. Dalam Buddhis disebut Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mengambil yang tidak diberikan, tidak selingkuh, tidak berkata-kata yang salah, tidak mabuk-mabukan. Tidak saya bahas banyak Bapak Ibu, ya, karena ini kalau dibahas banyak tidak tercapai waktu saya 90 menit. Tapi Bapak Ibu silakan belajar di kesempatan lain, disebut Pancasila Buddhis. Yang ketiga adalah samadhi Bapak Ibu. Samadhi itu ketenangan. Apa hubungannya ketenangan Bante? Ya, kalau Anda tidak tenang, Anda juga sulit disukai oleh para dewa. Apa ciri orang tenang? Jarang marah. Begitu ya? Jadi Bapak Ibu Saudara pulang dari sini belajar ngurangin marah. Kalau dulu seminggu marahnya 4 kali, setelah ini pulang tinggal 2 kali. Begitu ya? Ya, bulan tua 4 kali ya boleh, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu kemarahan kita kurangi, kita kurangi, kita kurangi. Kalau kita datang memberi, meminta doa atau meminta harapan kepada para dewa, dan mereka tahu kita orang yang penuh ketenangan, penuh cinta kasih, maka berkemungkinan lebih besar mereka akan membantu. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah panya. Panya artinya kebijaksanaan. Dan ini sudah Bapak Ibu praktekkan sore hari ini. Untuk mendapatkan panya, senang mendengarkan dhamma. Dan itu sudah Bapak Ibu lakukan sore hari ini. Dana, sila, samadhi, panya. Sebelum saya lanjut ke pelajaran berikutnya Bapak Ibu, saya ingin pertegas bagian sila. Sila itu adalah moralitas Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, tidak jarang seseorang itu senang dengan namanya jimat. Begitu ya? Ya, banyak budaya yang senang dengan jimat. Banyak pribadi yang senang dengan jimat. Silahkan saja, itu adalah pilihan setiap orang, ya. Tapi dalam Buddhis secara dharma yang melindungi kita kembali adalah karma kita sendiri, ya. Jimat itu hanya membuat Anda percaya diri. Jimat itu hanya memberi sugesti. Kalau karma buruk Anda berbuah, jimat itu tidak bisa melindungi Anda. Kalau karma buruk sudah mau berbuah, jimat pun tidak bisa melindungi Anda. Kalau karma baik sudah akan berbuah, ada jimat, tidak ada jimat, Anda tetap akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di antara semua jimat, ada satu jimat pelindung yang paling sakti, yaitu 5 sila. Ya, 5 sila cukup Bapak Ibu. Sila sebagai pelindung. Kami sebagai biku, kami mempraktekkan 227 sila. Kalau saya jelaskan semua, kita pulangnya jam 9 malam Bapak Ibu. Ya, saya tidak boleh menyentuh wanita, makan hanya sampai tengah hari, tidak boleh dagang, ya. Bapak Ibu jangan nanti ke wihara, Bante rupangnya cantik mau jual berapa, jangan ya. Saya tidak boleh dagang, ya. Bante itu karpet bagus, Bante titiplah Bante, saya juga mau. Tidak boleh, saya tidak boleh dagang. Saya punya 227 peraturan. Itu disebut sila. Sila sebagai pelindung saya Bapak Ibu. Saya mengajar sampai semua tempat di Indonesia, masuk sampai ke desa-desa, di mana saja ya, di Kalimantan, di Pulau Sumatera, di Bali, saya tidak pernah membawa jimat apapun. Tidak pernah.
Bante, tempat itu angker Bante. Ya enggak apa-apa. Angker loh Bante. Ya enggak apa-apa. Saya hanya begitu. Ya akhirnya pulang juga. Saya selalu kembali dengan baik. Para biku kadang naik ke gunung. Gunungnya angker. Sampai diingetin orang. Bante, itu gunung angker Bante. Iya enggak apa-apa. Kami naik ya turun juga. Jimatnya apa Bante? Enggak ada. Hanya merawat sila dengan baik. Bapak Ibu Saudara, 7 tahun saya pergi ke sana kemari, memberi banyak khotbah. Tidak jarang saya juga datang ke tempat yang sangat sepi. Sangat sepi. Kadang-kadang diganggu juga, ya. Tapi tidak pernah ada yang fatal. Ketika saya SMA, teman baik saya itu jalan-jalan ke Thailand. Saya tidak tahu ada yang pernah mengalami atau tidak. Teman saya cerita, dia mendapatkan pengalaman yang sangat mengerikan. Ketika di hotel, sendirian, tiba-tiba kartu hotel itu loncat. Tapi loncat itu nggak keluar dari tempatnya. Loncat itu hanya listriknya padam. Dan dia berbunyi. Lalu dia masukin lagi. Keluarin, masukin lagi. Listriknya nyala lagi. Balik ke ranjang, mau nonton TV, tidak lama kemudian berulang-ulang Bapak Ibu. Sampai teman saya mulai takut. Dia cabut kartunya, dia pasang lagi, dia sumpel pakai kertas supaya nggak loncat lagi. Betul? Ada yang pernah mengalami? Nah, nggak ada ya, nggak ada yang ngangguk ya. Berarti hampir tidak ada yang mengalami ya. Dia sumpel pakai kertas Bapak Ibu. Lalu dia balik lagi, cetek lagi Bapak Ibu, cetek begitu. Wah, dia sudah mulai takut ya. Akhirnya yang diceritakan ke saya, ketika dia di kamar mandi, dia bahkan melihat sosok hitam. Dan sejak itu dia hampir tidak pernah berani sendirian di hotel kalau jalan-jalan. Jadi kalau di hotel, partnernya, apakah kokonya, apakah papanya, ataupun siapa dengan siapa dia jalan-jalan, mau berangkat keluar cari makanan dan sebagainya, dia mending ikut Bapak Ibu. Kemarin saya 11 hari di Thailand, di India Bapak Ibu. Sekitar di hari keempat itu saya sakit. Saya flu batuk selama 3 hari. Sehingga kalau saya tidak keliru di hari kelima, saya tidak ikut perjalanan. Saya hanya tinggal di hotel sendirian Bapak Ibu ya. Memang hidup saya nasibnya begitu Bapak Ibu. Saya selalu sendiri ya. Tidak perlu diherankan lagi ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sakit, dalam keadaan flu, meriang, demam, padahal kami sudah tinggal di hotel itu sejak kemarin malam, bahkan sudah sejak kemarin sore. Tapi saya selalu berdua. Saat itu saya sendiri Bapak Ibu. Ini baru terjadi berarti sekitar semingguan yang lalu ya. Dalam keadaan sakit saya sendiri, saya tidak nonton TV juga, saya diem aja. Tiba-tiba, cetek. Iya, loncat kartunya. Cetek. Lalu saya pergi ke kartu itu, saya cabut, masukin lagi. Saya balik ke ranjang. Tidak 30 detik Bapak Ibu. Cetek. Saya langsung ingat pengalaman teman saya. Oh, ini nih diganggu hantu hotel, begitu ya. Saya pengen tahu, ini beneran nggak bisa cetek-cetek berulang-ulang, begitu ya. Tapi beruntung tidak ada rasa takut sedikit pun. Tidak ada rasa takut. Saya pergi jalan lagi, masukin lagi. Cetek, loncat lagi Bapak Ibu. Sampai 6-7 kali. Kemudian saya pasrah. Listriknya nggak nyala juga, biarin dah. Cetek, loncat lagi. Lalu saya sudah lihat kiri kanan. Ini nanti muncul nggak ya makhluk hitam besar ya? Ini muncul nggak ya? Saya pengen tahu juga. Kalau makhluk itu ketemu biku bagaimana ya? Kan di India ada yang Buddhis juga. Jangan-jangan Namo Buddhaya Bante. Bisa jadi ya. Saya harus jawab juga Namo Buddhaya ya. Mungkin sambil gemetar sedikit ya enggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada apapun yang terjadi.
Di situ saya ingat apa yang diceritakan teman saya dan pengalaman saya. Benar, saya dilindungi oleh sila. Oleh karena itu tidak ada rasa takut Bapak Ibu. Ya, tidak ada rasa takut, cetek-cetek berulang-ulang saya juga tidak khawatir. Nah, kenapa? Karena dilindungi oleh sila. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu rawatlah 5 sila dengan baik. Ya, namanya Pancasila Buddhis. Kalau Bapak Ibu yang belum kenal, nanti cari pelajarannya di YouTube. Ya. Silakan cari nama Bante Utamo, T-nya 2. Atau Bante Panyawaro. Ceramah-ceramah beliau sangat banyak di online dan semuanya bagus-bagus. Kalau Bapak Ibu memiliki sila, tidak perlu takut dimanapun. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu senang berbuat baik, Bapak Ibu rawat sila dengan baik, Bapak Ibu mengembangkan ketenangan, belajar ngurangin marah, ya. Bapak Ibu senang belajar dhamma, maka pelan-pelan Bapak Ibu mengumpulkan karma baik. Mengumpulkan karma baik, mengumpulkan karma baik. Ketika Bapak Ibu karma baik sudah banyak, tidak berbuat karma buruk baru, maka pelan-pelan doa Bapak Ibu akan menjadi sangat kuat. Dalam dhamma kita punya istilah yaitu adithana. Apa beda adithana dengan doa? Kalau Bapak Ibu perhatikan dari tadi, sesungguhnya kalau Bapak Ibu sadar, kalau Bapak Ibu punya karma baik yang besar, Bapak Ibu tidak perlu berdoa pada objek apapun. Objek itu hanya sebagai alat bantu untuk memusatkan pikiran. Begitu ya? Kalau Bapak Ibu karma baiknya besar, biasanya apa yang Bapak Ibu harapkan itu cepat sekali terkabul. Dan bahkan kalau Bapak Ibu dilihat oleh para dewa itu akan sangat senang membantu Anda. Mungkin bahkan kalau Anda tidak meminta. Mungkin bahkan kalau Anda tidak meminta, para dewa itu sudah paham sendiri apa yang Anda butuhkan. Kalau Anda punya jodoh, Anda punya karma baik besar, Anda akan dibantu. Semalam saya jalan ke kelenteng Sienma yang begitu bagus, 5 lantai. Dan banyak arca-arca dewa yang bagus-bagus. Dari lantai 5 sampai lantai 1, saya tidak meminta apapun. Di setiap lantai saya hanya membacakan doa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga para dewa berbahagia. Kalau saya ke kelenteng Bapak Ibu, saya itu punya kesenangan. Saya rasa senangnya apa? Inilah orang-orang baik. Orang-orang luar biasa pada zamannya. Yang bahkan sampai hari ini namanya masih dipuja. Betul? Ya. Para dewa itu sebenarnya adalah cerminan kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu para dewa, saran saya coba bacalah riwayat hidup mereka. Hampir semua dewa yang dipuja oleh orang Tionghoa adalah orang yang sangat baik. Dewa Quan Kong itu terkenal sekali kesetiaannya. Dulu ketika belum menjadi biku, saya pernah jalan-jalan ke kelenteng Tao di Sichuan. Itu besarnya minta ampun ya, totalnya 3 atau 4 gunung di kota Chengdu. Nanti Bapak Ibu yang mau jalan-jalan dicatat ya, kota Chengdu itu ada kelenteng Tao yang besar sekali, dulu tempat raja sembayang. Sebelum kita masuk ke gate itu bayar ya, tapi di samping gate itu ada kuil yang bagus sekali. Lalu saya masuk ke sana, ternyata itu adalah dewa obat. Ya, dan Bapak Ibu tahu dewa obat itu dalam tradisi Tionghoa itu banyak sekali. Dewa obat itu bukan hanya satu orang. Bapak Ibu ke Tiongkok, hampir setiap provinsi ada dewa obatnya masing-masing. Lalu saya baca riwayat hidup dewa ini. Ternyata dia dulu adalah tabib. Setiap orang yang datang, dia sembuhkan. Kalau orang tidak punya uang, tidak usah bayar. Kalau mereka punya uang, mereka bayar. Sehingga dia dikenal sebagai tabib yang menjaga semua orang di desa tersebut.
Setelah meninggal, dia terlahir kembali sebagai dewa. Pertanyaan saya, apakah pantas Bapak Ibu dia sebagai dewa? Sangat pantas, betul ya? Karena dia memberi kesembuhan kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu datang dan melihat arca para dewa, ini nasihat saya, ini saran saya, lihatlah para dewa itu sebagai cerminan kebajikan. Jangan hanya datang ke para dewa, hanya meminta saja. Karena kalau hanya meminta saja tidak maksimal. Tapi lihatlah kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan. Seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah hampir bagian terakhir ya. Setelah itu kita masuk tanya jawab. Kalau Bapak Ibu kenal seorang dokter yang sangat hebat. Dokter yang sangat terkenal. Bahkan dokter penyembuh, tim penyembuh presiden. Tim dokter kepresidenan. Katakanlah demikian. Orang yang sangat pintar. Apakah dekat dengan dokter tersebut bisa membuat Bapak Ibu lebih sehat? Belum tentu. Betul ya? Yang bisa membuat Bapak Ibu lebih sehat adalah kalau Bapak Ibu ambil nasihatnya. Ya. Bapak Ibu sekarang sudah berkesempatan ketemu dokter hebat. Bapak Ibu tanya, dokter, gimana ya biar saya bisa sehat? Oh, jangan makan banyak gula. Gula itu berbahaya bagi badan. Begitu ya? Iya. Selain gula dokter, nasi dikurangi. Roti juga. Makannya jangan terlalu banyak. Oh ya, makasih dokter. Lalu dokter, tagih lagi yang banyak. Tidur yang cukup. Jangan sering begadang. Nanti imun tubuh jadi rusak. Apalagi dokter, vitamin C jangan lupa. Semakin banyak Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu semakin sehat. Kalau diamalkan. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu bertemu dengan arca para dewa, saran saya, lihatlah para dewa sebagai cerminan kebajikan. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu kisah-kisah mereka, jauh lebih bermanfaat. Dan kalau Bapak Ibu pun ingin berdoa, sebenarnya semua kembali pada karma baik Anda masing-masing. Bapak Ibu Saudara, Dana, Sila, Samadipanya. Menutup Dhamma Desana saya, kita masuk ke tanya jawab setelah ini. Ya, tidak ada jam dinding, jadi saya tidak tahu sudah berapa menit ya. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan yang menarik. Apakah doa seorang biku lebih manjur? Begitu ya? Pasti ada yang penasaran ya. Apakah doa seorang biku lebih manjur? Nah, jawaban saya mungkin saja ya. Karena para biku yang baik itu menjalankan dana sila samadipanya. Satu ketika Bapak Ibu, saya tinggal di Tangerang. Saya sudah pernah cerita ini di tempat yang lain ya. Tapi cerita ini menarik sekali. Ini menutup Dhamma Desana ini. Setelah ini kita tanya jawab. Saat itu saya tinggal di Tangerang Bapak Ibu, Wihara Dharmaratna. Yang ingin cek di Google silahkan ya. Itu wihara, sampingnya kuburan Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari saya buka jendela merenungkan kematian Bapak Ibu ya. Hidup ini tidak kekal ya. Cocok sekali sebagai kamar para biku ya. Bapak Ibu Saudara, saya rutin memberikan Dhamma Desana. Pergi karena di Tangerang itu banyak sekali wihara. Ada seorang umat Bapak Ibu, rajin sekali menjemput saya. Rajin sekali. Lalu setiap menjemput saya dia senang sekali. Lalu dia bilang begini, Bante, kalau Bante mau kemana-mana kasih saya yang jemput ya Bante ya. Ya Bante ya. Iya Pak, saya usahakan. Jangan usahakan Bante, dipastikan Bante saya yang jemput. Tapi Bapak ini baik. Dia jemput tidak pernah telat. Para biku dijaga dengan baik. Dan mobilnya wangi. Bersih sekali. Ya. Ya Bante ya, saya yang jemput ya. Iya Pak, boleh, saya jawab begitu. Hampir setiap Rabu, Kamis itu saya pergi memberi Dhamma Desana. Bapak ini yang jemput. Setelah dia jemput ya, tidak selalu dia juga ya. Kadang saya diantar oleh supir wihara.
Kadang pihak yang mengundang datang sendiri. Tapi setelah 1-2 bulan Bapak Ibu, dia menjemput saya itu cukup sering. Sampai satu ketika, dia buka kartu Bapak Ibu. Buka rahasia. Saya sedang diantar menuju wihara tempat tujuan. Tiba-tiba dia bilang begini, Bante tahu tidak kenapa saya semangat sekali kalau jemput Bante? Enggak tahu Pak. Iya Bante, saya kalau ngantar Bante saya senang sekali. Karena Bante, sebenarnya saya itu dagangnya jual beli mobil Bante. Enggak tahu kenapa Bante, setiap saya jemput Bante, paling lama seminggu mobilnya itu laris Bante. Waduh, rupanya saya sekadar biku penglaris Bapak Ibu ya. Waduh, tapi enggak apa-apa ya, saya ya happy ya. Setelah itu benar Bapak Ibu, saya perhatikan, benar, setiap dia jemput saya, mobilnya ganti Bapak Ibu. Lalu dia bilang, Bante, saya terkenal Bante kalau di tempat orang jual mobil, mereka panggil saya showroom kopi. Karena setiap mobil dia itu diberi aroma kopi. Dia senang sekali naruh kopi di mobil. Oh ya, lalu dia sambil jemput saya. Ini sudah hari-hari yang selanjutnya. Satu ketika dia cerita, Bante, saya dapat Panther Bante. Ini dari Pekanbaru, kilometer bagus Bante. Iya Pak, semoga besok laris gitu ya. Saya sudah tahu apa yang dia inginkan ya. Tapi dia semangat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya Dhamma Desana sudah selesai, 9:30 malam, saya dibawa pulang. Sampai di tengah perjalanan saya tidak diantar ke wihara Bapak Ibu. Tiba-tiba jalannya kok beda ini. Pak, kita kemana Pak? Oh ya Bante, maaf. Ke rumah saya dulu ya Bante. Oh boleh. Sekalian lewat kok Bante, enggak telat. Oh boleh. Datanglah saya ke rumahnya. Rupanya istrinya punya toko kelontong Bapak Ibu. Beras, indomie, susu, gula. Besar sekali. Termasuk besar. Sudah dia siapkan cipratan air Bapak Ibu. Bante, tolong diciprat dulu ya. Ya boleh, saya baca parita, saya ciprat ya. Mungkin besok barang keluar semua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, apakah doa seorang biku lebih manjur? Ya sebenarnya setiap orang punya porsi yang sama. Hanya kami para biku punya kesempatan merawat dana, sila, samadhi dan panya lebih banyak daripada umat. Kenapa? Karena umat harus bekerja, betul ya? Saya tidak ada pekerjaan tetap. Saya begitu bangun ya tugas saya chanting, baca parita, baca buku suta, meditasi. Saya tidak ada pekerjaan tetap. Kalau ada Dhamma Desana, saya siapkan bahan. Sehingga praktek dana, sila, samadhi, panya itu menjadi begitu maksimal pada para biku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga maksimalkanlah dana, sila, samadhi dan panya. Berbuat baik, menjaga moral, menjaga ketenangan dan kebijaksanaan. Doa Anda mudah-mudahan akan selalu terkabul. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Silahkan kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Bante. Saya sampai mencatat beberapa poin penting yang bisa menjadi resep bagi kita semua bagaimana agar doa kita terkabul. Tapi sebelum masuk kepada sesi tanya jawab oleh para tamu undangan Bante, mungkin yang tadi saya nangkap, Bante katakan bahwa seseorang yang punya kebajikan, timbunan kebajikan yang luar biasa, maka tanpa berdoa pun harapannya atau doanya itu akan dapat terkabul. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya doa itu adalah suatu kondisi di mana seseorang memurnikan pikiran, Bante? Bisa diterjemahkan dalam Buddhis, doa itu adalah membuat tekad. Membuat tekad.
Ya, Berarti dia beraditana Bante ya. beraditana, membuat tekad. Membuat tekad. Bukan meminta. Apakah kepada Buddha, apakah kepada dewa, tidak meminta, tetapi membuat tekad. Membuat tekad. Ya. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau kita mengadakan puja bakti? Apakah puja bakti itu juga kan sebenarnya tidak ada memang doa-doa atau harapan tertentu? Berarti dia juga menjadi kondisi untuk membuat tekad Bante. Pembacaan parita itu sendiri Bante. Puja bakti itu bagian dari membuat karma baik. Yang mana kalau kita punya karma baik, maka tekad-tekad kita itu bisa terkabul. Ya, ketika kita melakukan puja bakti, kita praktik semuanya sebenarnya. Dana sila samadipanya. Bapak Ibu ke wihara, Bapak Ibu juga berdana, betul ya? Bapak Ibu ke wihara, Bapak Ibu mengambil 5 sila. Seseorang ke wihara, mereka mengulang ajaran Sang Buddha. Ini saya bawa parita suci. Mereka mengulang ajaran Sang Buddha. Dan ajaran Sang Buddha ini isinya apa? Isinya adalah anjuran untuk ketenangan, yaitu samadhi, dan juga kebijaksanaan. Jadi dengan seseorang mempraktikkan puja bakti, sesungguhnya mereka sedang mempraktikkan dana sila samadipanya. Sehingga setelah karma baik itu dilakukan, diharapkan ketika beraditana, aditana itu mudah sekali terwujud. Artinya di dalam Buddhis doa itu bukanlah merupakan suatu harapan yang meminta sesuatu, tapi lebih dalam kondisi membuat tekad Bante. Sebuah tekad yang harus dilakukan dengan penuh konsentrasi, baik melalui pikiran, baik melalui ucapan maupun perbuatan Bante. Ya, benar sekali. Jadi kalau tanpa tekad, tanpa kita melakukan tekad, maka kalaupun kita definisikan sebagai doa atau kita berdoa meminta sesuatu, itu pasti tidak akan terwujud Bante ya. Betul. Ya. Nah, ini menarik Bante. Karena memang terus terang banyak orang yang menganggap bahwa hanya dengan berdoa, harapan-harapan itu bisa terwujud Bante. Apalagi biasanya seperti tadi disampaikan ketika kita menjelang awal tahun, biasanya banyak resolusi, banyak harapan-harapan, keinginan-keinginan positif yang diharapkan, tapi biasanya itu hanya sekedar harapan tanpa ada tindakan nyata seperti itu. Nah, kemudian tadi Bante mengatakan, saya cukup menarik Bante. Bante mengatakan di sini pada bagian awal bahwa sesungguhnya saat kita berdoa, kita membuat 2 hal yang paling penting. Dipengaruhi oleh 2 hal yang penting, yaitu karma baik yang berbuah dan pikiran yang positif. Artinya dari kesemua itu tetap mengedepankan pikiran menjadi bagian penting di dalam terkabulnya doa itu Bante. Ya, betul. Karena pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pelopor. Sekarang kita punya karma baik besar ya. Kita arahkan pikiran kita kemana, itu seperti kita mengkondisikan karma baik itu berbuah pada target yang kita harapkan. Ya, jadi ketika pikiran itu terkonsentrasi dengan baik, maka aditana itu menjadi semakin kuat. Bila ada karma baik yang bisa berkondisi untuk berbuah, maka kita katakan doa kita terwujud. Atau kita katakan aditana kita terwujud. Sebelum kita lanjutkan, ada satu bagian yang penting sekali ya. Bapak Ibu sambil fokus. Tadi saya juga mengatakan bahwa kita perlu karma baik saat ini. Ya, bukan hanya karma baik lampau, tapi karma baik saat ini. Karma itu artinya apa, Bante? Sebenarnya kata kar dalam bahasa Sanskerta itu artinya kerja. Ya. Kata kar itu artinya to do, doing something. Jadi karma itu adalah apa yang Anda kerjakan. Atau yang kita sebut sebagai sebab. Masuk akal tidak? Apa yang Anda kerjakan, Anda mendapatkan buahnya. Saya beri contoh. Kalau ada seorang anak SMP, minggu depan dia mau ujian. Lalu, dia tidak belajar sama sekali. Sama sekali tidak belajar. Dia hanya berdoa ke 10 tempat doa, katakanlah wihara dan kelenteng. Dia pergi ke 10 wihara dan kelenteng paling terkenal di Makassar.
Dia datang ke Wihara Sasana Dipa juga. Dia datang ke kelenteng Sienma juga. Dia datang ke semua tempat-tempat terkenal. Dia berdoa, ikut semua tata cara yang sudah benar, tapi tidak belajar sedikit pun. Ketika dia ujian, penjagaannya ketat sekali. Mungkinkah dia dapat nilai 100? Tidak akan mungkin. Bahkan dunia terbalik pun, dia tidak akan mungkin dapat 100. Dia bisa dapat 50 saja sudah senyum Bapak Ibu. Ya itu sudah tembak-tembak beruntung. Hitung kancing Bapak Ibu ya. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, oleh karena itu, yang saya maksud sebagai karma baik saat ini adalah kerjaan baik saat ini. Apa yang Anda kerjakan saat ini? Kalau Anda ingin sukses, Anda kerjakan sebab-sebab kesuksesan saat ini. Kalau Anda ingin tahu apa masa lalu Anda, lihatlah saat sekarang. Tapi kalau Anda ingin tahu masa depan Anda, lihatlah apa yang sedang Anda kerjakan saat ini. Itu yang saya maksud karma baik saat ini. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang doa Bante itu merupakan satu hal yang sangat menarik karena memang dia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu buah karma yang sangat besar dan pikiran yang positif Bante. Nah, saya sempat teringat apa yang pernah disampaikan oleh Bante Sri Panyawaro bahwa sebenarnya sama seperti yang Bante sampaikan bahwa tanpa berdoa pun sebenarnya kalau seseorang memiliki karma baik yang luar biasa, tanpa meminta pun dia hanya misalnya beraditana saja atau dia mengucapkan dalam bentuk pikiran saja, itu dengan sendiri akan muncul. Nah, menarik seperti yang tadi Bante sampaikan tentang cerita Gordon itu Bante. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan juga Bante, bagaimana sebenarnya untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak khususnya tentang konsep doa ini Bante. Karena terus terang ketika kita berada di kondisi masyarakat umum, doa itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai permohonan atau permintaan atau mungkin permintaan maaf kalau kita melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada generasi muda kita khususnya atau anak-anak tentang bagaimana konsep doa menurut Buddhis itu Bante? Ya, bagus sekali ya. Untuk Bapak Ibu yang punya anak di rumah, bagaimana mengajarkan anak konsep aditana ataupun dharma yang baik. Saya minta Bapak Ibu ya, dan ini PR untuk Bapak Ibu semua kecuali saya. Karena saya tidak punya anak Bapak Ibu ya. Jadi ini PR Bapak Ibu. Biasakanlah, ajarkan anak Bapak Ibu konsep hukum karma. Setiap hal ada sebab dan akibatnya. Kalau dia ingin sukses, kerjakan sebab-sebabnya. Kalau satu ketika Bapak Ibu punya anak, punya cucu, punya keponakan, pulang dia bawa kertas ujian nilainya 9. Nilainya 9,5. Bapak Ibu jangan hanya puji kalau dia pinter. Wah, adik pinter sekali ya, luar biasa pinter, nanti paman kasih hadiah, nanti papa kasih hadiah. Jangan berhenti di sana. Apa yang Anda puji, tanya dia, ini belajarnya berapa hari? 3 hari loh Pak, hebat ya anak papa. Baru kasih contoh anak papa keselak Bapak Ibu. Lah enggak punya anak gimana? Bapak Ibu Saudara, begitu keponakan, anak, cucu dia pulang dapat nilai bagus sekali, tanya dia, belajarnya berapa lama? Seminggu. Hebat loh kamu bisa belajar seminggu. Hebat loh kamu sudah kerja keras seminggu. Betul Bapak Ibu? Apa yang dipuji? Kerja kerasnya. Yang dipuji itu adalah sifat rajin, usahanya. Kalau Bapak Ibu tanamkan cara berpikir itu, niscaya dia akan jadi anak yang sukses. Kalau yang Anda puji hanya pinternya, satu ketika dia dapat nilai jelek, dia bisa down. Ternyata saya nggak pinter ya, betul? Tapi kalau yang Bapak Ibu puji itu adalah usahanya, satu ketika dia pulang nilainya jelek, dia tahu usaha saya kurang. Kalau saya belajar seminggu belum dapat, 2 minggu sebelum ujian, saya sudah harus belajar.
Oleh karena itu, sebagai apa yang ditanyakan oleh Pak Miguel, apa yang harus diajarkan kepada para anak? Yang pertama adalah ajarkan para anak bahwa hidup itu adalah hukum sebab akibat. Kerjakan sebab-sebabnya, maka akan mendapatkan hasil. Yang kedua, ajarkan juga anak berbuat baik. Ajarkan berbuat baik, berdana, memberi sedikit uang ke orang yang membutuhkan, ya. Mungkin kalau dia ulang tahun, Bapak Ibu ajak ke panti asuhan, dana beras. Nah, lalu katakan begini, adik kalau senang berbuat baik, nanti kalau punya harapan, mudah terwujud. Kenapa? Karena sudah punya bekal karma baik. Jadi tanamkan ke mereka bahwa karma baik itu perlu, usaha yang baik itu perlu, berbuat baik itu perlu, usaha yang baik itu perlu. Saya pikir itu 2 poin paling berharga kalau kita cerita mengajarkan kepada anak. Ya. Ya, baik, terima kasih Bante. Mungkin untuk awal kami buka sesi kesempatan kepada para undangan yang ingin bertanya. Untuk tahap awal kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silakan, mungkin teman-teman runner mic untuk bisa bersiap-siap. Nah, sambil menunggu mungkin pertanyaan Bante. Bante, ini satu hal juga yang sangat menarik bagi kami yang di Kota Makassar, yaitu bahwa kondisi-kondisi yang terjadi belakangan ini banyak faktor yang menyebabkan. Nah, sehingga kadang kondisi-kondisi tertentu ini membuat kita sebagai umat menganggap bahwa doa itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sebenarnya secara sederhana kami umat yang ada di Kota Makassar ini dalam menyikapi doa itu sebagai perwujudan daripada tekad itu, Bante? Karena memang terus terang apa yang terjadi adalah bahwa mungkin secara umum orang menganggap doa itu adalah permohonan dan harapan. Sehingga ketika kita mengubah konsep kita bahwa doa itu adalah sebagai suatu tekad, ini juga bukan merupakan satu hal yang mudah, Bante. Nah, bagaimana untuk bisa merubah pola pikir itu, Bante? Iya. Jawabnya adalah Bapak Ibu harus coba sendiri. Ya. Jadi begini. Nanti Bapak Ibu pulang dari talk show ini, saya memberi challenge ke Bapak Ibu, ya. Entah kapan nanti Bapak Ibu punya harapan, punya keinginan, cobalah membuat tekad. Tidak pada siapapun, tidak pada dewa apapun. Katakan seperti ini saja. Semoga, ya. Misalkan Bapak Ibu punya teman lama, sudah 10 tahun enggak ketemu. Silakan Bapak Ibu membuat tekad. Semoga, ya, dalam waktu dekat ini saya bisa ketemu si A, saya bisa ketemu si B. Tidak ke siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu punya karma baik besar, ketemu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tiba-tiba jumpa dia. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjadi biku, saya punya seorang kenalan dan dia mengaku dia ateis. Dia mengaku dia ateis. Jadi dia tidak beragama. Lalu dia cerita ke saya. Saya kalau punya harapan, saya berdoa. Lalu suatu ketika saya tersadar, ini berdoanya sama siapa? Betul, ya? Karena dia ngakunya ateis. Lalu saya tanya, Ko, bukannya dulu Koko bilang Koko ateis? Iya, saya ateis. Lalu berdoa sama siapa? Gak ada. Doa dengan diri sendiri. Terkabul katanya. Cukup sering terkabul. Di situ menjadi misteri Bapak Ibu bagi saya. Dan dulu saya tidak tahu jawabannya. Kenapa orang yang berdoa tidak ke siapa-siapa ini katanya terwujud juga? Jadi ada yang berdoa kepada sosok Tuhan yang dia yakini, doanya terkabul. Ada yang berdoa ke pohon, doa terkabul. Ada yang doa ke batu, doa terkabul. Ini lebih ekstrim lagi. Dia ateis. Doanya enggak ke siapa-siapa, terkabul. Setelah saya belajar Dhamma lebih mendalam, saya baru tahu jawaban untuk semua misteri ini.
Ternyata bukan kepada siapa kita berdoa, tetapi apakah kita memiliki karma baik atau tidak. Ya. Oleh karena itu, agar Bapak Ibu yakin apa yang saya sampaikan sore hari ini, Bapak Ibu silahkanlah kalau satu ketika ingin punya harapan, membuat aditana. Membuat aditana. Semoga ini barang saya ini bisa terjual baik. Tidak ke siapa-siapa. Cukup begitu saja. Lalu Bapak Ibu lihat hasilnya. Nanti sudah terwujud Bapak Ibu lapor ke saya. Ya, itu menurut saya salah satu cara agar menjadi yakin. Karena ehipasiko, datang dan lihatlah. Bapak Ibu harus rasakan sendiri agar menjadi yakin. Ya. Ya, jadi memang butuh di dalam pengalaman sendiri Bante ya, untuk bisa melihat apakah memang tekad yang sudah kita aditana itu bisa berhasil karena memiliki karma baik yang luar biasa. Baik, para undangan, sudah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan minta tolong dibantu.